Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman SPDI, guru PAI di SMA Negeri 1 Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Gunung Halu. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 pada materi pokok pengurusan jenazah, yaitu tentang menyelatkan dan memakamkan. Berikut videonya. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam belajar pendidikan agama Islam. Baik, seperti biasa kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Siapa yang mau memimpin? Repa ya, mangga pimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, berikutnya gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar semua ya. Amin ya rabbal Amin. Kita absen. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir ya. Ada 2 atau 3 orang yang tidak hadir, nggak apa-apa ya. Bapak absen. Airina, Hadir Pak. Siti Citra, Hadir Pak. Ayu, Hadir. kemudian Tiara, Hadir. Sulaiha. Hadir. Baik, setelah kita mengecek kehadiran, coba duduknya itu dibetulkan. Itu masih ada yang belum rapi duduknya. Sudah rapi ya? Sudah siap? Belajar hari ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Coba Anda perhatikan di depan ya, di depan. Apa itu di sini? Kompetensi dasarnya bisa dibaca di sini: bertanggung jawab dan bekerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian di bawahnya coba kita lihat
Sebetulnya pada hari ini kita lebih ke apa? Lebih ke menyajikan ini. Lebih ke menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Di IPK-nya ada 2 ya, menyajikan paparan tentang mana dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian mendemonstrasikan penyelenggaraan jenazah. Ya, begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Cuman sebelumnya Bapak ingin nanya sejauh mana kalian tahu tentang pengurusan jenazah. Kemarin kita sudah praktek, ya kan? Iya. Praktek ngurus jenazah tentang apa? Memandikan dan mengkafani. Alhamdulillah. Sekarang kita akan meneruskannya, yaitu menyalatkan jenazah dan juga memakamkan jenazah. Gitu kan? Siapa yang tahu? Nanti Bapak kasih hadiah ini. Siapa yang tahu bagaimana mensalatkan jenazah itu? Ini gimana nih? Cara menyalatkan jenazah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga doa, Ya. yang keempat salam. 4 takbir ya. Jadi takbir yang pertama apa? Takbir yang pertama Membaca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga Membaca doa. Dan takbir yang keempat membaca doa juga, Allahumma tahrina dan seterusnya. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Aina. Hebat. Bapak kasih hadiah, ya. Si hadiah luar biasa, ya kan? Alhamdulillah. Baik, kita teruskan sekarang. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa materi kali ini adalah tentang pengurusan jenazah di bagian menyalatkan dan memakamkan. Begitu. Tapi sebelum kita mengetahui, mempraktekkan, mendemonstrasikan, kita akan melihat dulu tayangan video tentang penyelenggaraan jenazah. Bagaimana menyalatkan. Nanti kalian harus ada yang mempraktekkan bagaimana kemudian memakamkan. Silakan kita lihat ya. Bapak akan menayangkannya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah takbir yang kedua, maka yang dibaca adalah doa untuk mayit. Dalam membaca doa untuk mayit, kita tidak perlu merubah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Baik, sudah paham? Sudah ada gambaran? Sudah terbayang ya bagaimana menyalatkan dan bagaimana menguburkan. Setelah itu mungkin ada pertanyaan dari kalian. Siapa? Nanti kasih hadiah juga ya lagi ya. Siapa? Bagaimana cara menyalatkan jenazah anak-anak? Apakah sama seperti orang dewasa? Wah, pertanyaan yang hebat. Tepuk tangan ya. Bapak kasih hadiah lagi ya. Kalau tadi 2, sekarang juga 2 ya. Makasih ya, hebat ya. Pertama Sanana. Pertanyaan berikutnya siapa? Teh Tiara. Bapak, bagaimana hukum mengubur mayat dengan menggunakan Ini juga bagus, tepuk tangan. Bagaimana mengubur jenazah menggunakan media peti ya. Oh, hadiah juga atau enggak usah? Usah ya. Ini nanti akan habis ya. Siap. Makasih ya Teh Tiara, udah bagus. Setelah itu berarti kalian harus bisa memecahkan masalah ini ya. Oleh karena itu silakan kalian berdiskusi, membuat kelompok. Kalau pertanyaannya 2 berarti kelompoknya 2 kan. Nah setelah itu kalian harus bisa menjelaskan di depan, mempresentasikannya. Siap? Siap ya. Silakan buat 2 kelompok dan harus ada yang jadi ketuanya yang nanti akan menyampaikan di depan. Yuk bergerak, ayo bergerak.
Ya, silakan kalian diskusikan pertanyaan yang tadi dipertanyakan oleh teman kalian adalah saudara Tiara dan oleh saudara Repa. Silakan diskusikan. Nah, ini nih. Baik, ayo teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, kalau sudah. Ah, hebat ya. Berarti sekarang kita akan mempresentasikan jawaban yang telah kalian dapatkan dari diskusi itu. Tapi sebelum itu, ya harus mempraktekkan atau memperagakan. Bagaimana tadi kan materi kita itu kan mensolatkan dan menguburkan, ya. Silakan yang siap untuk memperagakan bagaimana mensolatkan jenazah. Siapa? Kang Imam ke depan untuk menjadi imam. Kemudian makmumnya silakan, boleh perempuan ya, 3 orang juga sudah cukup. Mangga, Imam. Ya, alhamdulillah ada teman-teman kita yang mau untuk mempraktekkan ke depan, jadi imam, jadi juga makmum, ya. Silakan praktekkan, yang lain memperhatikan. Ya, kalau misalkan nanti mau protes ya karena tidak jelas, tidak benar prakteknya, silakan nanti disampaikan. Silakan lihat ya. Sholilah ada maiti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti hadiahnya ya, belakangan ya. Ada tanggapan tidak? Ada tanggapan tidak? Udah bagus belum? Oh, berarti udah bagus, nggak usah ada tanggapan ya. Alhamdulillah, begitulah praktek kurang lebihnya mempraktekkan sholat jenazah. Tapi sedikit Bapak ingin jelaskan kalau perempuan itu posisi imam di pinggang atau perut. Kalau jenazahnya perempuan, tapi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di itu ya, di arah kepalanya jenazah begitu. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mempraktekkan sholat jenazah. Kemudian seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, karena kita sudah berdiskusi tentang pertanyaan dari teman-teman kita, ya silakan yang akan mempresentasikannya siapa tadi? Oh, mangga ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang perbedaan sholat jenazah untuk anak-anak. Dalam sholat jenazah untuk anak-anak memiliki perbedaan pada takbir ketiga dan setelah itu membaca doa untuk jenazah anak-anak. Berikut ini adalah doa untuk jenazah anak-anak. Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wasbaqan wa zukran wa izzatan wa tibaron wa syafi'an wa syakil bihi mawazinahuma wa fribhis tawbaro ala qulubihima wa la tahrihuma ba'duhu wa la tahrimna azrahu. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi Bapak Ibu dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran, ibarat serta syafaat bagi orang tuanya. Ya sudah, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua apa tadi? Hukum mengubur mayat dengan peti. Pertanyaan dari saudari Tiara ya. Jawabnya siapa? Zulaya, maka Kak Payun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana mengubur mayat dengan menggunakan media peti. Hasil diskusi kelompok kami yaitu dari sejumlah keterangan yang ada dalam kitab kuning, mengubur mayat muslim dengan memasukkannya terlebih dahulu ke dalam peti hukumnya adalah makruh. Sesuai pendapat. Sekian jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, kita sudah belajar di kegiatan inti tentang bagaimana mensalatkan dan juga menguburkan. Setelah itu kita di kegiatan penutup, ya. Oleh karena itu Bapak di kegiatan penutup ini akan bertanya kepada kalian, ya. Sebelumnya akan bertanya, apakah kalian paham tentang belajar hari ini? Paham. Senang tidak? Senang. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Hadiahnya memuaskan tidak? Memuaskan. Nanti akan dapat semua, ya. Baik. Siapa yang bisa nih evaluasi, ya, evaluasi terakhir nih. Tadi ada pretest, sekarang ada post test, ya. Siapa yang bisa menjawab bagaimana tata cara mensalatkan jenazah? Siapa? Teh Mutia, enggak? Ada 8 tata cara menyolatkan jenazah, yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, yang kelima membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua, yang keenam mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga, dan yang ketujuh membaca doa setelah takbir keempat, dan yang kedelapan kemudian ditutup dengan salam. Alhamdulillah, hebat ya. Nanti ya dapat hadiah juga, ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang kedua, ya. Bagaimana tata cara menguburkan? Siapa? Reva, enggak? Hebat. Berdiri. Kemudian diletakkan di liang lahat, setelah itu dihadapkan ke kiblat, lalu ditutup oleh kayu, dan yang terakhir ditimbun oleh tangan. Hebat, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, berakhir pula pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik, tertib, ya kan, mau berdiskusi dan seterusnya. Insya Allah berarti materi ini beres, insya Allah. Kemudian kita nanti di pertemuan berikutnya akan membahas materi yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup belajar hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma. Amin.